Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah riset operasi ingin mempresentasikan materi mengenai metode antrian. Adapun jumlah anggota dari kelompok kami sebanyak 5 orang yang diketuai oleh saya sendiri atas nama Mulyadin dan anggota kelompok lainnya atas nama Suci Rahayu, Angela Natasha Nayawan, Lilis Erdi Huma, dan Ida Ayu Putu Eka Wahyuni. Adapun judul artikel kami yaitu analisis penerapan metode antrian multi-channel single phase pada Bank Mandiri di Surabaya. Studi kasus pada artikel ini yaitu Bank Mandiri KCP Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari artikel kami. Pada umumnya setiap masyarakat pasti sangat membutuhkan yang namanya dunia perbankan. Salah satu bagian terpenting dalam dunia perbankan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu pelayanan pada saat di teller. Menurut Ekonomika et al. Tahun 2013, peranan teller pada bank sangat mendukung citra bank tersebut, sehingga bank harus benar-benar memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan teller dapat menjamin kepuasan kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, setiap bank berlomba-lomba untuk berinovasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Setiap nasabah yang ingin bertransaksi di teller wajib masuk ke antrian. Berdasarkan uraian di atas, bahwa rumusan masalah pada penelitian kami, yang pertama, model antrian seperti apa yang digunakan oleh Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sistem antrian teller pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui model antrian yang digunakan oleh Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sistem antrian teller pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, stambuk C201818030. Di sini saya akan membacakan tentang tinjauan pustaka analisis penerapan sistem antrian multi-channel single phase pada Bank Mandiri di Surabaya. Studi kasus Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun. Yang pertama, manajemen operasional. Definisi manajemen operasi menurut Heiser dan Render 2009 dan Wardani 2015 merupakan seluruh rangkaian aktivitas yang dapat menghasilkan nilai, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Yang kedua, teori antrian. Antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Terus yang ketiga, tujuan dasar model-model antrian. Tujuan dasar pada model-model antrian yaitu agar dapat memperkecil seluruh biaya yang diperlukan pada sebuah sistem dalam antrian, yakni biaya langsung pada penyediaan fasilitas layanan dan biaya yang tidak langsung disebabkan oleh para individu yang harus menunggu untuk dilayani. Ekonomika et al. Menurut Bahar et al. 2018, sistem antrian adalah kedatangan para nasabah yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan. Terus yang kelima, komponen-komponen proses antrian. Terdapat beberapa komponen-komponen dalam proses antrian meliputi 1. Kedatangan atau masukan sistem. Terus yang keenam, model antrian. Menurut Wardani 2015, dalam sistem pelayanan ada beberapa jumlah saluran dan pelayanan, yakni meliputi yang pertama, single channel single phase, menunjukkan hanya ada satu baris aliran pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas pelayanan. Terus yang kedua, single phase multi channel, menunjukkan ada beberapa baris antrian pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas pelayanan sampai pelayanan selesai. Terus yang ketiga, multi channel single phase, menunjukkan hanya ada satu baris antrian pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan beberapa fasilitas pelayanan yang berupa sejalan. Yang keempat, multi-channel multi-phase, menunjukkan ada beberapa fasilitas pelayanan yang sejalan dan serupa kemudian menuju ke fasilitas pelayanan berikutnya sampai pelayanan selesai. Perkenalkan, nama saya Lilis Erdi Huma, Standbook C201-18057. Baiklah, kali ini saya akan menjambung presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang studi kasus Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun pada bagian metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun.
pengumpulan informasi mengenai riset atau pengkajian masalah yang ada pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun, yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Penelitian yang dilakukan berlokasi di Jalan Kembang Jepun nomor 27-28 Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2015 selama 21 hari. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan 3 situasi waktu serta agenda yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun waktu yang telah diagendakan sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan pada hari-hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.20 adalah waktu kondisi sepi. Kondisi ramai yaitu pada pukul 10.20 sampai dengan pukul 12.40, dan kondisi normal yaitu pada pukul 12.40 sampai dengan pukul 15.00. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 orang nasabah dari Bank Mandiri sebagai sasaran dalam mengkaji permasalahan yang terjadi. Keterlibatan populasi sebagai objek pengkajian dalam masalah ini dapat diklasifikasikan sebagai populasi yang memiliki keterlibatan dalam melaksanakan segala proses yang ada pada bank yang bersangkutan. Dengan memperhatikan semua aspek yang diperlukan, maka sistem yang dilaksanakan dalam menyusun atau mengkaji hasil pengamatan yaitu melalui pengumpulan informasi secara langsung terhadap sumber dari narasumber bank tersebut. Metode antrian yang digunakan untuk mencari nilai dari PO, LS, WS, LQ, dan WQ atau analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan perangkat lunak software POM dan juga QM for Windows. Perkenalkan, nama saya Angela Natasha Nayuan, Stambuk C2 0118033. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami di hasil dan pembahasannya. Dari model perhitungan sebelumnya, dapat kita ketahui hasil kinerja antrian menggunakan sistem antrian multi-channel single pass pada Bank Mandiri KCP Kembang Jepun selama 1 bulan pengamatan dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun memiliki 5 orang karyawan yang bertugas untuk melayani nasabah. Struktur model antrian yang digunakan adalah multi-channel single pass, di mana para nasabah yang akan dilayani, mereka akan datang, kemudian masuk membentuk antrian pada suatu baris antrian pelayanan, dan selanjutnya akan berhadapan dengan beberapa fasilitas pelayanan yang serupa dan sejalan. Sumber kedatangan nasabah bersifat random, dan Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun menerapkan disiplin antrian yakni sistem first come first service, yaitu nasabah yang datang terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun beroperasi 5 hari kerja dalam 1 minggunya, sedangkan waktu kerja adalah sehari yakni 7 jam per harinya. Waktu pelayanan yang diberikan kepada nasabah mulai dari pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk menjamin efektivitas kerja dan efisiensi waktu, Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun memberikan rata-rata waktu pelayanan per nasabahnya selama 2 menit dan rata-rata waktu tunggu untuk dilayani kurang lebih 2 menit. Namun, waktu pelayanan tergantung dari jenis transaksinya. Berikut gambar data kedatangan nasabah per hari. Dari gambar grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa rata-rata perhitungan dalam 21 hari kerja pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun yaitu memiliki rata-rata kedatangan nasabahnya per jam yakni 94 orang, rata-rata waktu pelayanan nasabah per jamnya 30 orang. Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun memiliki 5 orang teller dengan rata-rata tingkat kegunaan tellernya dalam melakukan pelayanan yakni sebesar 62,6% dari setiap harinya dalam waktu kerjanya. Rata-rata probabilitas yaitu sebesar 4,8%, sehingga kemungkinan bahwa tidak ada nasabah dalam sistem tersebut menunjuk ke angka 4,8%. Rata-rata nasabah dalam sistem antrian sebanyak 4 orang. Rata-rata waktu yang digunakan
nasabah per orangnya dalam sebuah sistem sebesar 0,044 jam atau 2,64 menit. Rata-rata jumlah nasabah yang menunggu untuk dilayani dalam setiap antrian yakni sebanyak 1 orang, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kedatangan nasabah pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun masih rendah, dan rata-rata waktu yang digunakan untuk menunggu dalam antrian yakni sebesar 0,008 jam atau 0,48 menit. Jadi dengan melihat gambar grafik tersebut, kita dapat mengetahui permasalahan dalam sistem antrian pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun, yaitu dengan memiliki 5 orang teller dan memiliki waktu standar dalam pelayanan sebesar 2 menit untuk setiap nasabahnya masih belum optimal karena tingkat rata-rata kedatangan nasabahnya masih sangat rendah, sehingga pada saat tingkat kedatangan nasabah terendah akan menimbulkan banyaknya peluang. Dengan melihat grafik tersebut, kita dapat mengetahui jumlah kedatangan nasabah terbanyak yakni pada pukul 12 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, yakni rata-rata kedatangan nasabah sebanyak 270 orang, sedangkan jumlah kedatangan nasabah terendah yakni pada pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat, dengan rata-rata kedatangan nasabah hanya 17 orang. Dan rata-rata kedatangan nasabah setiap harinya sebanyak 622 orang. Pengambilan data tersebut dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak manajemen atau pimpinan Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun dan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Serta dengan melihat situasi tingkat kedatangan nasabah, tingkat pelayanan nasabah, dan beberapa banyak server yang dibuka oleh pihak bank tersebut. Sehingga hal tersebut dapat mewakili situasi sistem antrian pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun serta keseluruhan dalam hal pelayanan atau transaksi yang dilakukan nasabah retailer. Nama saya Ida Ayu Putri Eka Wahyuni, nomor stambuk C201-18087. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari analisis penerapan antrian multi channel single phase pada Bank Mandiri di Surabaya untuk studi kasus Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun. Berdasarkan studi kasus tersebut, Bank Mandiri Surabaya Kembang Jepun dalam seminggunya bekerja selama 5 hari dan beroperasi selama 7 jam per harinya. Bank Mandiri Surabaya Kembang Jepun ini menggunakan struktur antrian multi channel single phase dengan disiplin antrian first come first service, yang berarti setiap nasabah yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu pula. Dalam penelitian tersebut, waktu pelayanan untuk setiap orang dalam sistem adalah sekitar 2,64 menit waktu antri hingga selesai untuk dilayani, sedangkan SOP dari Bank Mandiri yaitu sekitar 2 menit untuk antri dan 2 menit untuk melakukan pelayanan atau transaksi di teller. Dengan demikian, waktu pelayanan cenderung akan lebih cepat dibandingkan dengan SOP yang telah ditentukan oleh KCP atau Bank Mandiri Surabaya Kembang Jepun dengan SOP yang telah diterapkan Bank Mandiri. Namun, di sini penerapan atau sistem antriannya belum dikatakan optimal karena fasilitas yang masih ada itu masih bersifat rendah atau masih belum terjangkau, sehingga waktu menganggur masih ada di sana, sehingga kesibukan teller meningkat pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00.